Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau melakukan presentasi ya terkait public speaking. Tapi pertama-tama aku ingin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Tarisa Handi Putrasari. Aku berasal dari Madiun dan sekarang menginjak semester 3 Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit menjelaskan atau mempresentasikan gitu ya kepada kalian semua mengenai public speaking. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa tuh udah sering banget dengar kata atau kalimat ini ya, public speaking, public speaking gitu. Tapi kalian perlu tahu gitu bahwa public speaking itu bukan hanya sering berbicara aja gitu. Kita eh, kita di sini juga ingin gitu memberi sedikit penjelasan apa sih yang dipelajari di dalam public speaking gitu. Karena mengingat bahwa berbicara itu bukan so college. Oke, apa itu public speaking? Menurut Munasi, public speaking itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun yaitu tentang suatu hal atau topik yang disampaikan di hadapan banyak orang dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Nah, pada dasarnya, menurut aku nih ya, public speaking itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum gitu ya. Seseorang itu bisa memberikan, menjelaskan, mengantarkan ya informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Jadi public speaking ini perlu gitu, perlu ilmu, ada ilmunya. Dan juga kita juga harus belajar dan belajar agar menguasai seni berbicara di depan. Memang ada beberapa orang yang menurut aku tuh public speakingnya udah bagus, tapi sangat disayangkan beberapa orang itu ketika ingin menyampaikan suatu topik, menyampaikan suatu pesan, mereka tuh belum bisa menyampaikan dengan baik. Makanya kita belajar ini public speaking. Next ya guys, dasar dan jenis public speaking. Ada 4 nih dasar dan jenis public speaking. Yang pertama ada impromptu, yang kedua ada manuskrip, yang ketiga ada memoiter, dan keempat ada extempore. Apa sih kak yang dimaksud dari 4 jenis ini gitu? Pertama adalah impromptu, dilakukan secara spontanitas. Nah, metode ini tuh emang sering disebut dengan metode spontanitas. Itu tidak melakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu yang mereka tuh mereka improvisasi dengan baik di hadapan halayak umum tanpa menggunakan naskah atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Tapi ya untuk pemula kayak kita ini tuh pasti agak give up gitu. Ya kalau orang-orang yang udah berpengalaman pasti bisa secara lancar lah gitu, asalkan mereka tahu topiknya, mereka tahu temanya, mereka juga udah research audiensnya seperti apa gitu. Mungkin itu juga nggak lancar gitu untuk orang-orang yang berpengalaman ya guys. Kemudian di sini ada manuskrip. Itu apa sih kak? Nah, dilakukan dengan naskah. Tadi kan kalau impromptu tidak dilakukan dengan naskah tuh, kalau manuskrip itu dilakukan dengan naskah. Jadi ketika kita ingin melakukan presentasi, ketika kita ingin melakukan pidato, kita tuh bawa naskah gitu. Nah, sangat disayangkan kalau manuskrip itu biasanya tuh terpaku dari naskah gitu dan jarang melakukan kontak mata. Nah, ini ya guys, aku kasih gambaran ya. Kalau misalnya mau sebagus apapun kalimat kalian yang kalian susun, mau sebagus apapun pidato itu, tapi kalau kalian nggak ada kontak mata ke audiens itu kurang gitu loh, kurang menarik gitu, kayak apa sih kamu sibuk dengan duniamu sendiri lah. Kemudian di sini ada memoiter. Nah, memoiter itu dilakukan dengan hafalan. Gimana tuh maksudnya? Jadi presentasi ini dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan tulis manuskrip ya. Memoiter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks, dimana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahan hampir sama sih sama manuskrip, tapi kalau apa ya
kalau memoritar ini agak bersedek gitu ya kalau kalian tuh nggak ngeblank waktu kalian melakukan pidato atau presentasi. Gimana kalau kalian ngeblank buyar kan dipikirin apa yang tadi aku hafalin, apa yang tadi udah aku sampaikan seperti apa gitu. Jadi agak riskan juga ya kalau kita mau berpidato pakai memoritar ini, metode memoritar ini. Kemudian yang terakhir adalah extemporer. Nah, menggunakan outline gitu. Jenis extemporer ini tuh jenis presentasi yang menurut aku paling baik gitu, karena dilakukan dengan matang gitu. Maksudnya pembicara di sini mempersiapkan materi dengan besarnya ya kayak aku ini ya, dan kita juga ketika udah mempersiapkan poin-poinnya kayak aku lakukan kayak ini, nah itu kita kita juga di sisi lain juga kalian melihat tulisannya tuh enak banget gitu, simple itu tuh yang itu bagus. Oke, sekarang next poin-poin penting dalam public speaking apa aja ya? Ada ya, aku sebenarnya banyak sih guys, banyak banget poin-poin penting dalam public speaking itu banyak, tapi di sini aku ringkas jadi 5 ya. Yang pertama adalah intonasi, ada vokal dan volume, ada diksi, gestur, mimik wajah. Nah, aku akan sedikit menjelaskan dari kelima poin itu ya. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada waktu berbicara. Kenapa intonasi itu penting dalam public speaking ya? Penting banget karena tinggi rendahnya nada dalam berbicara itu dapat mempengaruhi makna dan pesan, mempengaruhi makna dan juga suasana pada saat kalian mempresentasikan yang ingin dipresentasikan. Itu penting banget ya, intonasi, maaf belibet banget astagfirullahaladzim. Karena di sini nada tinggi itu memberikan kesan kayak dari ini ada dua, kayak nada tinggi dan nada rendah. Nada tinggi itu kayak memberikan kesan tegas, marah, semangat, mendominasi, serius, sedangkan nada rendah menciptakan kesan kayak tenang, serius, sedih, mesra, rahasia, lemah lembut, di bawah gitu. Kayak gini nada tinggi atau kalian presentasi, mari kita belokkan zona. Itu kan kayak semangat banget, membara gitu. Kalau kita nanti kayak ya ini kita nada rendah kan itu, nah itu kayak lemah rendah itu kayak mempengaruhi suasana banget. Jadi jangan sampai ketika kalian mau presentasikan atau melakukan pidato di depan umum kalian itu memilih intonasi nada yang salah gitu. Jangan sampai audiens kalian itu salah persepsi gara-gara intonasi yang kalian berikan gitu. Kemudian yang kedua adalah vokal dan volume. Ketika sedang melakukan public speaking, berbicara dengan jelas, lantang gitu, kalau mulut lebar-lebar dan ucapkan kata dengan kayak jelas banget kan gitu. Jangan gitu kan, nggak jelas banget. Nah, volume juga dapat mempengaruhi suasana, naik turunnya volume suara juga harus sesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan gitu. Jangan sampai audiens terganggu dengan volume yang terlalu keras atau bahkan terlalu kecil gitu. Kemudian di sini ada diksi, yaitu pilihan kata untuk menggambarkan sebuah cerita. Maksudnya gimana tuh? Pemilihan diksi atau kosakata sangatlah penting karena kita berbicara di depan publik. Pertama adalah kenalin dulu tuh audiens yang ingin kalian sampaikan pesannya. Kemudian ketika kita udah nemu nih audiensnya kayak apa, nah kita tuh bisa menemukan yang akan digunakan. Apakah kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa sehari-hari atau bahkan bahasa gaul gitu kan ya, untuk ditemukan dari audiens. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, karena itu gak baik banget ya guys. Apalagi kita sampai menggunakan kata-kata yang ambigu gitu ya, maknanya tuh banyak sehingga audiens itu sampai salah paham, salah persepsi. Ya kalau misalnya audiens itu bisa berpikir secara kritis, kalau misalnya audiensnya manut-manut aja, kalian salah kata, kemudian dia menggunakan menggunakan persepsi kita untuk tindakan yang lain, kan
kitanya juga gitu yang akan rugi gitu kan ya. Kemudian gestur di sana ada beberapa tujuan dilakukan seseorang pada saat berkomunikasi. Nah, itu gestur ini tuh biasanya disebut dengan komunikasi nonverbal ya, yang sangat penting dalam public speaking lantaran dapat mempertegas pesan kepada audiens. Ketika kita berbicara di hadapan banyak orang, komunikasi nonverbal itu juga membantu audiens gitu, yang berada dari jauh berbicara untuk mengerti pesan yang ingin disampaikan lewat itu. Ada baiknya gitu dilakukan secara pesan ya guys. Kemudian yang terakhir adalah mimik wajah. Mimik wajah atau ekspresi wajah sangat penting dalam public speaking karena ketika speaker sedang berbicara, pandangan audiens kan akan tertuju tuh kepada kita. Nah, itu tuh kita harus apa ya, mengontrol mimik wajah kita, jangan sampai kayak mimik wajah kita kayak happy banget, aneh kan guys. Biasakan untuk selalu tersenyum dan selalu bersifat aman dan juga ya ketika kita menyampaikan pesan next ya guys. Mengapa mahasiswa mengapa public speaking itu penting, terutama sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi kita harus paham dan mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kenapa sih itu ya? Karena ini ya, komunikasi kan elemen penting gitu ya dalam kehidupan kita saat ini. Komunikasi akan memungkinkan dan mempermudah kita untuk membentuk koneksi, kemudian mempengaruhi keputusan dan juga memotivasi perubahan gitu. Tanpa keterampilan komunikasi yang cukup, kemampuan untuk maju di dunia kerja dan atau dunia mahasiswa dan perkuliahan itu akan semakin terlimitasi. Public speaking merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling penting karena dalam public speaking kita kita mempelajari banyak hal lah public speaking. Contohnya adalah memenangkan perhatian publik. Maksudnya gimana tuh Kak? Ya maksudnya tuh public speaking menjadi skill yang penting gitu untuk dimiliki dalam dalam hubungan masyarakat. Keterampilan persuasi atau membujuk atau memenangkan hati seseorang itu bagian dari seni berbicara di depan umum. Kekuatan persuasi dapat membawa kita melangkah lebih jauh sekaligus meningkatkan kepercayaan juga. Tentu saja itu sangat penting untuk dimiliki, pengetahuan itu penting banget dimiliki gitu ya. Itu ketika kita membuat pidato atau persuasi dalam bentuk apapun termasuk komunikasi dalam dan kita juga harus memperhatikan persoalan itu sebagai memperhatikan public speaking yang kita miliki. Kemudian untuk memberikan ketika kita berbicara di depan umum pasti kita tuh membawa pesan yang ingin disampaikan kan kepada khalayak, kepada audiens. Kemampuan untuk memberikan informasi merupakan salah satu aspek penting juga dalam kehidupan berbicara di depan umum. Dari mempresentasikan masalah dan presentasi PowerPoint dan ini itu kan tujuannya untuk memberikan kemudian meningkatkan pengetahuan, tidak hanya sebagai sarana memberikan pengetahuan di sini berbicara di depan umum juga bisa membantu kita untuk pengetahuan persiapan yang dimasukkan dalam pidato dan fakta bahwa kita harus mengetahui cara berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, secara tidak langsung membuat kita itu kayak memahami gitu loh konten yang akan kita buat itu bagaimana gitu. Jadi kita tuh sebelum melakukan presentasi kan pasti melakukan riset dulu, itu kayak menambah pengetahuan kita juga kan. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Salah satu hal terburuk yang bisa dialami dalam kita adalah kan rasa takut. Dengan kita belajar praktis public speaking secara langsung terus meningkatkan kepercayaan diri gitu. Daripada kalian belajar sama sekali, mending kalian ya untuk belajar public speaking. Itu bakal meningkatkan kepercayaan diri. Next ya. Tips untuk mengembangkan public speaking. Yang pertama adalah memiliki pesan yang jelas, bicara untuk memberi, paham audiens, perhatikan bahasa tubuh, berikan humor dan emosi gitu. Ini karena gini ya, public speaking itu tuh nggak hanya berbicara seputar keberanian atau kelebihan dalam menyusun kata
sini tuh juga harus perlu memastikan agar bisa menggerakkan banyak orang untuk mengambil satu tindakan atau tindakan dari pesan yang kita sampaikan gitu. Maka penting meningkatkan kemampuan public speaking dan situasi diri. Karena itu bertujuan untuk membantu menjelaskan kepada orang lain agar bisa memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah memiliki pesan yang jelas. Maksudnya gimana tuh? Ini tuh pertama adalah susunlah poin-poin materi yang ingin disampaikan. Itu merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Tidak perlu menghafal setiap kalimat, melainkan jelaskan aja garis besarnya dan rincinya materi secara jelas hingga menunjukkannya kayak gini. Supaya itu pesan yang jelas poin-poinnya aja nanti untuk lebih detailnya kita jelaskan. Kemudian bicaralah untuk memberi menyampaikan gagasan dan ide kepada audiens seperti tadi perhatikan bahasa tubuh, jangan terlalu too much mengekspresikan ya, kita harus tahu tempat, kita harus tahu kondisi pada saat itu, kita harus paham audiensnya seperti apa. Kemudian berikan humor, jadi ketika kita mau melakukan public speaking itu jangan sepaneng banget, kita harus sering berkomunikasi dengan audiens kita, jadi biar apa ya, nggak tegang banget gitu. Humor itu penting. Oke, next yaitu profesi public speaking. Ada news anchor atau dan reporter, kemudian penyiaran radio dan MC, motivational dan speaker, kemudian marketing dan sales. Sebenarnya profesi public speaking itu masih banyak banget karena apa ya, secara tidak langsung komunikasi itu dibutuhkan di banyak bidang, guys. Mau bahkan dokter pun juga membutuhkan komunikasi kan. Mungkin ini sih beberapa gambaran yang secara tidak langsung profesi public speaking itu yang kayak gini ya. Next ya guys, kemudian apa yang sudah dibentuk selama ini sebenarnya aku sampaikan di atas itu termasuk hal-hal yang udah aku pelajarin di UMS gitu kan ya. Tapi aku mau nambahin beberapa sih, kayak karakteristik public speaking gitu. Itu kayak ada analyzer, harmonizer, entertainer, debater. Apa sih kak analyzer? Analyzer itu untuk kemudian harmonizer itu berbicara secara teknis, entertainer itu menghibur audiens, dan juga itu adalah berdebat. Aja. Terus ada beberapa tips presentasi nih yang ingin aku berikan kepada kalian, kayak informatif, meditatif, kemudian persuasif, kemudian ada aturan 10-20. Apa itu maksudnya gitu kan? 10 itu maksudnya jumlah maksimal slide-nya, dan 20 itu lama durasi presentasi, maksudnya 30 menit. Terus yang 30 itu adalah ukuran font pada slide presentasi. Jadi kalau ingin presentasi kalian menarik, ikutin aja tuh aturan 10, 20, 30. Kalau dia seperti itu sih guys. Kemudian harapan setelah mempelajari public speaking itu banyak banget sebenarnya, kayak misalnya aku nulisin kayak semakin kritis, percaya diri, dapat bermanfaat dan gimana ya, secara nggak langsung ketika kita belajar sesuatu itu pasti ada hal yang ingin kita capai, hal yang ingin kita tuju. Aku ingin banget setelah aku belajar public speaking itu aku bisa semakin kritis, oh ternyata membaca album itu seperti ini ya, membaca puisi itu seperti ini ya, dengan permasalahan yang ingin aku sampaikan itu aku harus mempersiapkan terlebih dahulu gitu, agar nanti apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian nah dengan belajar public speaking ini tuh aku ingin meningkatkan kepercayaan diri itu tuh lebih dan lebih lagi. Kemudian dapat bermanfaat ya, harapanku informasi yang aku sampaikan termasuk ini tadi itu bisa bermanfaat. Nah, juga membranding diri, yang pasti kenapa aku ngambil membranding diri ini, karena public speaking adalah salah satu jalan untuk membranding diri aku ke orang lain gitu. Nah udah sampai ke penutupan, sampai di acara juga, di ujung presentasi juga. Itu tadi beberapa yang ingin aku sampaikan kepada kalian terkait public speaking. Semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik, dan maaf apabila mungkin ada salah kata atau intonasi yang kurang tepat, atau nada bicara aku
terlalu cepat ya kan. Aku mohon maaf. Ya itu tadi sekian. Ya, thank you guys.